Om Swastiastu, sedulur sedharma dimanapun berada, kita berjumpa dalam acara Bincang Dharma, salah satu produk dari BPH Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Bapak Putuhadi Sutrisna, Sarjana Hukum. Kali ini bersama saya Sri Sulistiawati dan kita ditemani dengan narasumber kita, yaitu beliau adalah Ketua Yayasan Karma Depa, yaitu keluarga besar masyarakat Hindu se-ex-Karisidenan Pati. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Putu Suardika. Om Swastiastu, Pak Putu. Ya. Terima kasih Pak Putu. Bincang Dharma kita kali ini mengangkat topik yaitu meningkatkan kedewasaan beragama lewat Basudewa Kutumbakam. Pak Putu, seperti kita ketahui bersama bahwa makna Vasudewa Kutumbakam adalah seluruh makhluk itu bersaudara. Namun yang terjadi saat ini, justru situasi kehidupan bermasyarakat kita, apalagi dengan masifnya berita-berita di media sosial yang menunjukkan kecenderungan meningkatnya pergesekan antar sesama anak bangsa. Nah, ini terutama berkaitan dengan agama dan suku. Bahkan kian memanas seiring dengan semakin dekatnya pemilu serentak di tahun 2024 mendatang. Ini terjadi baik di internal agama dan suku itu sendiri atau bahkan antar agama atau suku yang lain. Bagaimana menurut pendapat Pak Putu tentang hal ini? Terima kasih. Om Argana Masuna Musidam, Om Sidra Askuta Atau Asuswaro, Om Swastiastu, Om Brahma Widu Sawara Dewa, Jiwan Mana Prodikanam, Sarwajaya Parsa, Sawarago Winasana, Sawaraginam Minsalam, Om Namo Shivaya. Terima kasih. Jadi kita ketahui dalam era digital ini, pengaruh sosial media ini memang luar biasa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dari anak-anak, pemuda, dewasa, ibu-ibu, bahkan kakek, rasanya kurang lengkap kalau tidak diikuti dengan mengikuti sosial media itu. Hampir semua orang pegang HP. Oleh karena itu tentunya di dalam kita berinteraksi di sosial media, kita banyak berjumpa dengan hal-hal yang mana sebelumnya tidak pernah kita jumpai, baik itu kultur, suku, agama, yang tentunya masing-masing mempunyai cara pandang yang berbeda. Terkadang mereka merasa yang paling benar, yang lain kadang-kadang mungkin tanggapan yang kurang negatif dan sebagainya. Namun tidak sedikit juga hal-hal yang bermanfaat kita dapatkan di dalam sosial media tersebut. Berangkat dari perbedaan itulah, maka di dalam itu dikatakan di dalam Triguna, yaitu dalam Warsme Tattwa slogan 15, itu mengatakan bahwa sifat manusia itu ada 3, kritika, guna atau sifat. Yang pertama disebut dengan satwam. Satwam adalah sifat orang bijak, sabar, murah hati, suka berbagi. Sehingga kalau ini kita bisa cermin dan ekspresikan di dalam hal-hal yang terkait dengan interaksi tersebut, tentu akan punya manfaat yang besar. Namun demikian yang kedua ada yang disebut dengan rajas. Rajas, raja kalau konotasi kita kadang-kadang negatif. Raja itu kalau kita berbicara dengan raja zaman dulu, terkadang ada sok kuasa, sombong, tergesa-gesa, semua ingin segera dipenuhi. Ada suatu hal yang bisa menyebabkan kita tertekan, masa tertekan. Oleh karena itu, kalau ini yang mendominasi, maka dapat kita bayangkan negara kita menjadi negara otoriter. Tentunya akan terjadi friksi-friksi atau ketidakpuasan dari masyarakat. Yang ketiga yang disebut dengan tamas atau tamak. Tamak atau loba, malas, cuek, dan tidak mau berbagi, tidak punya empati dengan orang lain. Ini pun kalau kita menemukan hal ini akan terjadi juga friksi-friksi karena dia ada kepedulian orang lain. Oleh karena itu perlu suatu persaudaraan yang diharapkan sehingga timbul kerukunan. Berangkat dari ini, setiap orang akan memiliki sifat seperti itu, tergantung yang mendominasi. Oleh karena itu
saya melihat ada korelasi antara Wasudeva Kutumbakam, persaudaraan, dan kedewasaan kita beragama. Kenapa? Karena setiap agama merasa dirinya paling benar, dan itu tidak salah. Menurut saya semua agama itu baik dan benar bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi bagi pemeluknya yang benar semua. Namun bukan berarti kebenaran itu bisa kita untuk menilai, menjustifikasi kebenaran miliknya untuk orang lain. Kita tidak bisa, misal sebagai orang Hindu menjustifikasi bahwa agama itu kurang baik. Harus kita hilangkan, harus kita musuh, dibenarkan. Sehingga tanpa ada rasa kedewasaan beragama, persaudaraan, akan timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tentunya akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu barangkali yang pertama saya sampaikan. Oleh karena itu, di sini sedikit saya menyampaikan, Wasudeva Kutumbakam, Wasudewa dari bumi, ya, kan itu artinya satu keluarga. Jadi satu keluarga. Jadi seluruh bumi ini, dunia ini adalah satu keluarga, atau juga disebut semua bersaudara. Hal ini didukung dengan di dalam Upanishad 87 menurut salah ya, Tatwamsi, aku dan engkau laku. Aku dan engkau lah sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang kurang baik kepada orang lain, kita pun akan menerima hasilnya. Demikian pula sebaliknya. Jadi aku lah engkau laku. Ini berarti sangat mendukung pemahaman tentang Wasudeva Kutumbakam bahwa kita bersaudara. Kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan, begitu. Jadi kalau sama ciptaan, kalau ada di dalam mulut kita, dalam hati kita terbetik kata-kata persaudaraan, tentunya hal-hal yang berbeda itu bisa kita netralisir, tidak akan terjadi friksi-friksi atau perang antar kita. Itu barangkali. Monggo. Saling menghargai ya Pak ya. Oke, jadi itu yang perlu lebih ditingkatkan, karena kan semakin teknologi semakin canggih, itu keegoisan manusia semakin tinggi juga, karena mungkin empati yang dekat itu terasa jauh, yang jauh jadi dekat. Mungkin seperti itu karena dahsyatnya teknologi begitu nih. Jadi untuk persaudaraannya semakin jauh, makanya kita harus lebih kembali ke Wasudeva Kutumbakam, begitu kira-kira. Kemudian bagaimana dengan nilai-nilai ajaran Hindu tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan bermasyarakat, Pak? Di dalam Hindu kita coba melihat dari kitab suci Weda kita ya. Memang di dunia ini adalah diciptakan untuk berbeda. Kalau kita tidak mengakui perbedaan, berarti kita mengingkari kebenaran ajaran Tuhan. Di dalam Weda seperti bab 1 ayat 5, 6 dan 8 disebutkan, ketahuilah mula pertama alam semesta gelap, tidak tahu ciri-cirinya, tidak jelas, tak terpikirkan daya akal, tidak diketahui, sehingga halnya perlu kita pertimbangkan dengan matang. Kemudian dengan kekuatan tapanya Tuhan menciptakan alam ini dengan berbagai perbedaan, dengan berbagai bilangnya makhluk-makhluk hidup yang beraneka-ragam. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Tuhan sudah memang mentakdirkan kita berbeda. Kalau kita paham dengan perbedaan ini, berarti kita harus mengakui kepada Tuhan bahwa kita tidak diperkenan untuk saling menjustifikasi orang lain. Yang pertama kita harus bahwa Tuhan telah mentakdirkan bahwa di dunia ada perbedaan. Kalau kita lihat ke Pulau Bali misalnya, kita banyak melihat tentang kain poleng putih hitam ya. Putih hitam adalah suatu lambang Robin itu. Kita tidak bisa mengatakan putih apabila tidak ada kerah hitam. Bagaimana kalau putih semua? Kan tidak bisa, mana hitam dan putih. Dan itu sudah ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa. Hanya saja bagaimana kita menjaga stabilitas agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu di sini dalam itu ada ajaran Tatwamsi dan Wasudeva Kutumbakam tersebut, sehingga kita perlu memperluas wawasan kita tentang beragama, perlu banyak bergaul, perlu banyak berkomunikasi, perlu banyak berbagi dengan agama lain. Karena di sana pembelajaran kita tidak cukup lulus S1, S2, karena itu hanya sertifikasi saja.
belajar dan sesuailah setelah kita ada di masyarakat, setelah kita bergaul dengan masyarakat, setelah kita berbagi dengan orang lain dengan berbeda pengetahuan. Bersosialisasi ya. Jadi terus terang, ketika saya masih muda, saya datang ke Jawa. Di dalam hati saya tercermin bahwa rasa-rasanya terbaik adalah punya saya, Pulau Bali, Pulau Dewata. Karena belum mengenal ya, belum Pak. mengenal. Ya. Ketika itu saya sangat berbangga, luar biasa. Setelah saya pergi ke Jawa, saya mulai berinteraksi dengan teman-teman yang berbagai kalangan suku agama. Ternyata dalam proses akulturasi agama dan sebagainya, kita bisa berbagi. Ternyata di dalam benak saya yang tadinya begitu chauvinistik, eksklusif, ya, karena tidak kedewasaan saya beragama, saya banyak belajar tentang kebajikan, bagaimana kulturnya dari mereka yang dari Sumatera, bagaimana mereka teman Muslim, bagaimana mereka teman Kristen. Ternyata di sana juga ada benih-benih kebajikan yang tidak jauh berbeda dengan kita. Oleh karena itu, mari kita terapkan Wasudewa merupakan transformasi. Tentunya strategi kita sebagai itu adalah preventif. Kalau kita di kesehatan kita kenal dengan preventif, kuratif, dan promotif. Di hidup pun kita terapkan itu. Kok preventif? Apa preventif dimasukkan? Preventif adalah pencegahan. Hukum karma pala yang tertuang di dalam Sara Samosya 361 mengatakan bahwa barang apa yang ada tabur dan dibiarkan maka yang akan tumbuh tidak lain dari benih yang kita tanam. Oleh karena itu, mari kita mulai melangkah dengan tindakan preventif sehingga dalam menerapkan ajaran-ajaran kebenaran sesuai dengan petunjuk kitab suci Weda yang tertuang dalam hukum Hindu, yaitu Weda Surti, Sada Cara, Etika, dan Atmana Studi. Itulah sumber hukum itu. Sehingga kalau kita tahu sumber hukum itu tidak akan terjadi bentrok karena tertuang semua sana. Apa yang dalam Damida tidak ada dalam buku lain, tapi ada apa yang tertuang di dalam kitab baik ada di dalam Weda. Kan begitu. Itu kira-kira. Monggo. Ya. Jadi bisa disimpulkan ternyata setelah kita banyak mengenal, banyak bersaudara dengan beraneka ragam di luar kita, itu menjadi semakin indah, begitu ya Pak ya. Jadi saling menghargai, saling kita bisa menerima diri, bisa menerima hal-hal positif yang dari luar, yang berbeda sama sekali dengan kita, itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga, yang menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin mengembangkan jiwa maupun diri kita. Begitu ya Pak, nah, tentunya dengan yang utama saling menghargai dan saling menghormati, kira-kira begitu ya Pak Putu. Kemudian apa himbauan Pak Putu khususnya kepada umat Hindu untuk bersikap agar dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air ini dapat berjalan dengan damai dan nyaman? Terima kasih. Jadi agar kita bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian di negara kita ini yang plural ini, yang beraneka ragam, tentunya ada jurus-jurus yang patut kita lestarikan bersama, yang kita amalkan. Yang pertama tentunya kita mari belajar beragama yang lebih sempurna, baik teori maupun implementasi. Jadi terkadang kita menjumpai orang beribadah sembahyang taat tapi juga masih korupsi gitu. Kadang-kadang selingkuh padahal dia sembahyang taat. Nah ini yang pertama itu, kita menambah wawasan agama kita. Yang kedua, mari kita bersihkan diri kita. Membersihkan diri dalam pengertian secara batinnya dan secara spiritual. Kalau secara riang monggo kita mandi keramas. Secara batinnya mungkin dengan meditasi, pranayama, japa mantra dan sebagainya. Di dalam meditasi kalau kita lihat, kita mungkin japa mantra pertama, japa mantra. Dengan japa mantra kita akan digiring secara psikologis ke alam spiritual untuk merekam hal-hal yang positif. Kalau kita menjawab japa mantra sampai 108 kali, tentunya secara psikologis rohani kita, jiwa akan digiring dengan hal yang positif. Yang kedua, di dalam meditasi kita akan introspeksi diri dari ujung rambut sampai kaki. Manusia mempunyai 10 indera.
yang disebut panca budindriya dan panca karmendriya. Dalam panca budindriya, ketika kita meditasi, kita pejamkan mata pelan-pelan, tarik nafas, ya. Kita mulai dari pikiran kita introspeksi pikiran kita. Apakah aku sudah berpikir negatif atau tidak? Kalau negatif, di mana? Mari kita berbagi. Yang kedua adalah mata kita. Sudah kita melakukan mata kita benar atau tidak? Demikian telinga, hidung, lidah, sampai mata untuk budindriyanya. Untuk karmendriya sama. Ada tangan. Apakah tangan ini sudah bisa untuk berbagi? Sudah kita berbuat baik? Sudah kita bisa berusaha sama orang? Demikian kaki sampai perut, sampai hal-hal yang paling pribadi perlu kita introspeksi di dalam meditasi. Yang paling pribadi terkadang bisa menggoyangkan dunia, kan gitu. Ini harus dicermati. Itu yang berbahaya, Pak. Yang berbahaya. Ya. Ini Harus terkadang banyak kita melihat orang-orang kita khusyuk, wah semuanya bukan main. Tapi yang pribadi lepas gitu saja. Ini juga menduga. Lalu selanjutnya yang mungkin paling bagus adalah kendati pun kita secara intelektual questionnya bagus, emosional question juga mungkin belum tentu terkendali, emosi kita. Spiritual kita bagus, belum tentu bisa menekan emosional kita. Oleh karena itu, di sini di dalam meditasi kita harus berulang-ulang melaksanakan. Kalau itu dengan sembahyang trisandhya gitu, tiap hari telepon. Dan yang lebih bagus lagi ada yang disebut emotional detox. Emotional detox. Kalau di kesehatan namanya emotional detoksifikasi. Detoksifikasi artinya menghilang infeksi. Kalau saya punya istilah adalah emotional detox. Bagaimana caranya itu, Pak? Emotional detox. Jadi kita mulai bisa mengendalikan emosi kita. Cara dengan beberapa kebajikan tadi dan introspeksi diri. Ketika terjadi hal negatif, kita bisa melaksanakan meditasi untuk nafas, ya. Kita narik O2. Jadi ketika ada pranayama, kita narik O2. Berarti O2 akan memberikan energi dalam tubuh. Di dalam tubuh kita tahan dalam paru-paru, terjadi oksidasi. Terjadi oksidasi, kita keluarkan CO2 sehingga racun menjadi keluar. Sehingga terjadi ketenangan. Kalau sudah tenang, maka terjadi hemostatis, ada keseimbangan psikologis. Kalau sudah tercapai keseimbangan psikologis, maka emosional kita akan tercapai. Kalau sudah terjadi keseimbangan psikologis dalam pranayama tersebut, itulah barangkali trik kita. Emosional detox bisa tercapai dengan pranayama. Nah, oleh karena itu, ending kita adalah emosional detox dan Wasudewa Gunung Bakar. Dengan rasa bersaudara, dengan rasa aku laku, maka semua friksi-friksi astum karo bisa kita cegah dengan baik dan negara kita bisa bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Putu, bagaimana bila dilihat dari sudut pandang dan perspektif Hindu terkait dengan perbedaan yang marak di media sosial, Pak? Terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa. Barangkali mungkin banyak ditunggu-tunggu dari kalangan umat Hindu ya. Iya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan? Apakah ada dalam itu? Ternyata di dalam Atharvaveda bab 12 ayat 1.45 disebutkan Janam Bharati Bahudi Vivasa Nandamanam Pertiwi Yatai Kasam Sahasram Dara Davita Miduam Dravya Denurana Pasuparanti. Berikanlah penghargaan kepada bangsamu yang berbeda, baik suku, bahasa, bahkan kepercayaan berbeda. Ubahnya seperti seekor sapi memberikan susu kepada anaknya dengan kasih sayang. Sehingga dengan demikian, kalau sudah terjadi hal seperti itu, proses itu menimbulkan suatu kasih sayang, tentunya dengan rasa persaudaraan, kekeluargaan. Kembali kepada slogan pernah Wasudewa Gunung Bakar. Inilah embrio, substansi daripada kita beragama. Kalau ada agama yang keluar dari itu, maka bukan agama. Jadi agama mementingkan, mendahulukan kasih sayang dengan filosofi tatamasi dan Wasudewa Gunung Bakar. Itu barangkali. Jadi melekat erat ya Pak ya, tidak terpisahkan
Demikian kira-kira. Terima kasih Pak Putu atas waktunya dalam diskusi kita kali ini. Menarik sekali Pak ya, apa yang kita bicarakan sesuai dengan keadaan yang semakin marak akhir-akhir ini. Ya, karena dalam situasi yang sekarang ini memang kita harus banyak mengintrospeksi diri kita, mengolah batin kita dengan melalui pranayama, mungkin meditasi, ya japa mantra, itu semakin mendewasakan mental spiritual kita. Mungkin demikian yang bisa kita laksanakan, dan itu belajar tidak hanya sekejap tetapi terus menerus, begitu kira-kira Pak Putu ya. Demikian bincang Dharma kita kali ini, semoga dapat memberikan pencerahan Dharma bagi kita semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Om Santi Santi Santi.